ibadah kita pada pagi ini. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan
kasih, terima kasih. Oh, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur, Kau sangat baik. Kami berserah penuh kepadamu. Engkau sangat baik. Kau murah hati, penuh kasih dan sayang. Oh, nama-Mu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Dalam kesesakan, dalam kepenatan, Engkau selalu bersamaku. Oh Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau lampuku dan kekuatan. Izinkanlah datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatan. Izinkanlah datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Dalam kesesakan, dalam ketenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Dalam kesesakan, dalam ketenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Dalam kesesakan, dalam ketenangan, Engkau selalu bersamaku. Dalam ketenangan, dalam kesesakan, Engkau selalu bersamaku. Dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena pagi ini masih Engkau memberikan kepada kami napas hidup yang baru, kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk anugerah-Mu yang besar yang dilimpahkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami pagi ini boleh mengecap kembali akan kebaikan Tuhan yang selalu baru, yang selalu dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang kami akan dengar pada pagi ini Tuhan.
Mari Engkau urapi kami semua dengan pengurapan yang baru, sehingga saat firman Tuhan kami dengar, kami boleh menangkap pesan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan nyatakan kepada kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, menjelang ibadah Jumat Agung dan ibadah perayaan Paskah pada hari Minggu yang akan datang, mari pagi ini kita akan sama-sama merenungkan kembali. Minggu menjelang Paskah ini adalah disebut sebagai minggu yang suci, minggu yang kudus. Hari ini sebelum masuk di hari Rabu besok yang disebut dengan Rabu Abu, Kamis Putih, dan juga kemudian Jumat Agung. Kita pagi ini akan bersama-sama belajar firman Tuhan, masuk di dalam sebuah perayaan yang disebut Minggu Palma. Itu Minggu Palma, Minggu Palem. Karena di situ ada sebuah perayaan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ada banyak orang-orang yang bersorak, ada banyak orang-orang yang menghamparkan pakaiannya, dan juga menggunakan ranting-ranting, dan juga menggunakan daun palem begitu untuk memberikan sambutan kepada Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai. Mari kita akan bersama-sama belajar dari kitab Matius pasal yang ke-21. Ya. Matius pasal yang ke-21 Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita pada pagi ini. Dan renungan pagi ini saya beri judul Yesus Raja. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi.
Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebuah pertanyaan yang dinyatakan kepada seluruh orang-orang yang diam di Yerusalem ketika Yesus itu naik keledai, masuk ke Yerusalem, dan banyak orang yang menyambutnya. Sehingga Yerusalem dikatakan di ayat yang ke-10 tadi, gemparlah seluruh kota. Ya, gemparlah seluruh kota. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Ya, siapakah orang ini? Ini menunjuk kepada pribadi Yesus. Dan kalau renungan pagi ini saya berikan judul sebagai Yesus sebagai Raja, maka inilah sebuah uh, realita dari kenyataan yang Yesus alami di tengah-tengah perjalanan pelayanan dia di muka bumi pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, raja itu berbicara tentang pemimpin. Ya. Raja itu bicara tentang seorang leader, seorang yang berpengaruh, seorang yang terhormat, seorang yang memiliki jabatan, posisi, bahkan kedudukan yang lebih dibandingkan dalam kelompok masyarakat dan memiliki kedudukan dalam strata masyarakat, begitu, kedudukan yang penting. Dan seorang raja itu memiliki kuasa atau memiliki otoritas. Nah, kalau Yesus itu adalah seorang raja yang memang dia akan menjadi raja, dia akan menjadi pemimpin bagi umat Tuhan, bagi pemimpin, bagi orang yang percaya kepadanya. Dia dihormati, dia memiliki kuasa, dia memiliki otoritas. Bapak, Ibu, namun Yesus yang datang sebagai raja, sebagai seorang pemimpin yang dihormati, dia tidak datang dalam sebuah kemewahan. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin pada masa kini. Mereka kalau datang ke tempat, ke daerah, atau kunjungan ke lokasi untuk banyak hal pekerjaan yang dilakukan, biasanya mereka akan datang dikawal oleh orang-orang yang disebut kalau itu presiden adalah pasukan pengawal presiden, Panpres begitu. Dan juga mereka dikawal ketika berjalan itu dengan sebuah sambutan banyak orang dan juga dikawal oleh polisi yang untuk membuka jalan begitu. Yesus bukan tipikal raja yang seperti itu. Yesus datang ke Yerusalem, di mana ini adalah sebuah peringatan yang memang oleh kalender gerejawi ditetapkan sebagai Minggu Palma, Minggu Palem, di mana ada banyak orang-orang yang menyambut Yesus yang datang sebagai raja. Yesus yang datang sebagai raja yang berbeda dengan kebanyakan orang, berbeda dengan kebanyakan pemimpin pada masa sekarang ini. Yesus ingin menunjukkan kepada kita, sekalipun dia berkuasa, sekalipun dia berpengaruh, sekalipun dia memiliki otoritas, tapi dalam perikop ini kita belajar kesahajaan Yesus. Yesus seorang raja yang lemah lembut. Ya, lemah lembut dikatakan di ayat yang kelima, ya. Ayat yang kelima ada sudah saya siapkan sebetulnya, ya.
Ayat yang kelima, dikatakan di sana dia seorang raja yang datang sebagai seorang yang lemah lembut. Apa artinya lemah lembut? Lemah lembut itu memiliki pengertian baik hati. Lemah lembut itu memiliki pengertian tidak pemarah tapi peramah. Ya, itu orang yang lemah lembut. Nah, Yesus datang sebagai seorang raja. Dia memerintah tidak dengan menggunakan tongkat dan gagah serta besi yang menunjukkan otoritas otoriternya, tapi dia datang sebagai seorang raja yang lemah lembut, baik hati, tidak pemarah, tetapi peramah. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saat apa jiwa mendapat ketenangan? Saat mau belajar kepada Yesus, sehingga kita punya power, punya kekuatan untuk menahan segala situasi yang sedang berkonflik dalam kehidupan kita. Entah itu pikiran kita, entah itu hubungan kita dengan sesama, entah itu pergumulan yang kita alami, kadangkala membuat hati, membuat jiwa kita ini resah, pikiran kita terlalu batat sehingga kita nggak akan pernah mengalami ketenangan. Tetapi Yesus datang sebagai Raja yang lemah lembut dan dia menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Janjinya dia akan memberikan kelegaan. Kelegaan dalam apa? Dalam jiwa kita. Kelegaan dalam menghadapi situasi, kondisi keadaan yang memang kadangkala ada pikiran yang berkecamuk, pikiran yang berkonflik di kehidupan kita, yang membuat kita nggak bisa memahami rencana Tuhan, karena kita bingung, karena kita gelisah, karena kita khawatir. Tapi dia datang sebagai Raja yang lemah lembut, yang memberikan kelegaan kepada kita. Dia datang menawarkan, marilah datang kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang perlu kita respon adalah, mari kita datang kepada Tuhan, menyambut Yesus sebagai seorang Raja yang memiliki kelemah lembutan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ketenangan, ketenangan jiwa. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ini adalah sebuah ketenangan jiwa yang memang bersumber bukan oleh karena kondisi dari luar. Dalam arti dari luar itu karena kondisi keadaan kita baik, dalam kondisi keadaan kita tidak kurang apapun, keuangan kita baik, pekerjaan kita lancar, usaha kita semakin diberkati. Bukan faktor itu, tidak ada konflik, tidak. Bukan bersumber dari itu ketenangan jiwa, tapi ketenangan jiwa itu oleh karena akibat dari sikap lemah lembut dan rendah hati yang memang kita miliki dalam menghadapi situasi dalam kehidupan kita. Jadi situasi yang berkonflik di seputar kehidupan kita, pergumulan, tantangan, persoalan itu tidak akan bisa mempengaruhi kehidupan kita saat kita itu punya ketenangan, saat jiwa kita dalam Yesus yang memiliki ketenangan, dan kita datang kepada Raja yang lemah lembut, dan sikap lemah lembut itulah yang akan memberikan kuasa, kemampuan kepada kita untuk kita memiliki ketenangan, memiliki sebuah sikap iman yang benar saat kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Yesus yang datang sebagai Raja, dia datang
sebagai raja yang lemah lembut, baik hati, tidak pemarah, tapi peramah. Artinya, kalau dia datang sebagai raja yang lemah lembut dan dia memberikan tawaran kepada kita, marilah datang kepadaku. Hei kamu yang letih lesu dan beban berat. Itu artinya, hei kondisi keadaan kita yang sedang berkonflik, pergumulan kita, persoalan kita, tantangan dalam rumah tangga kita, keuangan mungkin, ya, dia menawarkan, datang kepadaku. Bahkan dalam kondisi kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita mungkin sakit, dia menawarkan, marilah datang kepadaku, dan dia akan memberikan ketenangan. Dan ketenangan itu yang akan memberikan kuasa untuk kita dapat menaklukkan segala situasi, kondisi yang membuat jiwa kita tidak tenang, yang membuat keadaan di luar itu berkonflik di sekitar kita, kebingungan dan sebagainya. Kita akan taklukkan itu oleh karena kita punya kuasa yang datang dari Raja yang lemah lembut. Yang kedua, Yesus datang itu sebagai Raja yang sederhana. Dia nggak datang sebagai seorang yang istimewa dengan pasukannya, gitu ya. Enggak. Tapi dia datang sebagai Raja yang sederhana. Dia menunggang keledai. Mengapa keledai? Ya, dan ini yang memang ditunjukkan. Dia naik keledai dan ia menunjukkan sebuah kesederhanaan hidup yang perlu kita pahami. Keledai itu adalah binatang yang memiliki tenaga yang besar, tetapi memiliki sifat yang hina, rendah, dan bodoh. Bahkan keledai itu adalah sebuah ejekan kasar dan merendahkan bagi orang lain. Jadi dalam budaya pada waktu itu, ketika ada orang yang mengatakan keledai kepada kita, berarti orang itu mengejek kita, merendahkan kita, ya, karena itu adalah sebuah ejekan kasar, ya, yang merendahkan. Sama seperti sekarang ini ada binatang-binatang yang menjadi ejekan, gitu ya. Itu adalah ejekan kasar, merendahkan. Gitu. Sama seperti ketika ada orang mengatakan keledai kepada kita, kepada orang lain pada waktu itu. Nah, Yesus ternyata menggunakan keledai karena Yesus ingin menunjukkan jati dirinya, dia adalah seorang raja yang sederhana. Dia juga mau datang kepada orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat, dihina, direndahkan, bahkan dianggap bodoh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mau memakai keledai karena memang dia menunjukkan kesederhanaannya. Tuhan juga bisa pakai hidup kita yang sederhana. Tuhan juga bisa pakai hidup kita yang rendah. Tuhan juga bisa pakai hidup kita yang hina. Bahkan dia juga memakai orang yang bodoh untuk menunjukkan bahwa apa yang bodoh bagi dunia merupakan hikmat bagi mereka yang menerima anugerah Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan contoh Yesus yang punya kesahajaan, punya sikap hidup yang betul-betul sederhana. Dia datang sebagai seorang bayi yang mungil. Dia lahir di tempat yang tidak manusiawi karena di kandang domba. Paling tidak manusia zaman sekarang ini kalau lahir ya di rumah sakit, minimal di rumah, di tempat bidan begitu. Tapi memang apakah kondisi zaman itu sudah ada rumah sakit, ada tempat bersalin, atau rumah gitu ya? Mungkin ada, tapi tidak dicatat. Tapi memang kondisi pada waktu itu rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia yang menunjukkan bahwa Yesus datang dalam kondisi keadaan yang terbatas seperti itu. Sederhana.
Bahkan ketika dia hidup tampil melayani pun, dia dapat berdampingan hidup dengan orang yang miskin, dengan orang yang rendah, dengan orang yang dianggap oleh sampah masyarakat, dengan pendosa, dihina oleh mereka yang punya dalam strata tataran hidup rohani, karena tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Tapi Yesus mau hidup berdampingan dengan mereka, dan memang dia mengajar kepada kita di dalam kesederhanaannya itu, dia mau menerima siapa saja yang mau datang kepadanya. Karena itu menjelang ibadah Jumat Agung dan perayaan Jumat Agung dan Paskah di waktu masa yang tinggal beberapa hari ini, biarlah kita pun memiliki sikap kehidupan yang dalam komitmen kita kesederhanaan. Ya, kita mungkin punya kemampuan untuk memiliki hal-hal yang kita bisa beli, gitu. Karena kita punya uang yang cukup, punya uang yang banyak. Tapi mari kita perhatikan Yesus yang datang dalam kesederhanaannya. Bukan berarti kita punya mobil, punya rumah yang baik itu tidak boleh. Boleh. Tapi dengan sikap kesahajaan yang memang kita miliki, itu memunculkan sebuah penilaian apakah kita menjadi orang yang sederhana atau tidak. Bahkan dalam kondisi keadaan yang sebetulnya kita itu adalah orang yang sederhana, tapi itu bisa dilihat apakah orang itu sederhana atau tidak dari sikap hidup yang memang ditampilkan, ya, dalam keseharian. Karena itu pada pagi ini Yesus yang datang sebagai raja, dia datang sebagai seorang raja yang lemah lembut, tetapi dia juga datang sebagai raja yang sederhana dan ingin menampilkan sikap low profile, kesahajaan di tengah dunia, di tengah masyarakat, supaya kita pun sebagai umat yang mempercayainya, kita memiliki sikap hidup sama seperti Yesus. Dan mari kita akan bersama-sama miliki dan contoh sikap itu. Biar apa yang saya sampaikan ini akan jadi berkat buat kita semua. Hari Kamis yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kita ini dalam poin-poin konteks yang berbeda. Puji nama Tuhan. Bahkan jika di antara jemaat Tuhan dalam pelayanan di RBC ini ada mereka yang berkumpul dengan kondisi kesehatan mereka, mereka yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan, mereka yang mengalami kondisi kekurangan, Kau cukupkan dengan memberikan kelimpahan, bahkan Kau juga yang akan memberikan kepada kami semua kebahagiaan, sukacita saat Tuhan izinkan kami harus mengalami kondisi keadaan yang sulit, keadaan yang susah, keberhasilan, kemenangan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mari Engkau memberkati usaha pekerjaan seluruh umat Tuhan, jemaat RBC, pekerjaan mereka hari-hari ini. Bahkan kami doakan di hari-hari ini Tuhan, biarlah mereka boleh mengecap akan kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan mereka, ya Pak. Kau menolong, Kau memberkati, dan kasih Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Berkat Tuhan melimpah atas perjalanan kehidupan kami pada hari ini. Tuhan menolong, memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidup orang mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi area akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.